Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Bu Iva Faizah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat Ibu Iva Faizah yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan presentasi tentang materi pasar modal berdasarkan prinsip syariah. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan, nama saya Halimatunisa Nur Fatimah. Terlebih dahulu, saya akan membahas pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Pasar modal terbagi menjadi dua macam, yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Prinsip-prinsip syariah diantara lain, yang pertama, larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Kedua, instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Di pasar modal diperjualbelikan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, warrant, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan atau derivatif seperti put atau call option. Berikut ini adalah efek yang umumnya diperdagangkan di pasar modal. Keuntungan yang diperoleh investornya. Yang pertama, saham. Saham adalah salah satu efek yang pada umumnya dijual di pasar modal atau bursa efek. Saham merupakan penyertaan modal dalam pemilikan suatu perseroan terbatas atau PT, atau yang biasa disebut juga dengan emiten. Saham yang diterbitkan emiten ada dua macam, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Kedua, obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Ketiga, surat berharga lainnya. Selain dari dua jenis efek yang diuraikan di atas yang sudah banyak digunakan sebagai media utang di bursa efek, terdapat beberapa jenis efek yang juga dapat digunakan sebagai media hutang seperti option, warrant, dan right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feber Setio dari NPM 1804 seri 37. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme perdagangan pasar modal berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan melakukan penawaran sahamnya terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bapepam di Jakarta melalui pinjaman emisi underwriter sebanyak 6 rangkap dengan melampirkan yang pertama anggaran dasar atau akte pendirian perusahaan, yang kedua prospektus, terus 3 laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik akuntan negara, perjanjian penjamin emisi efek, comfort letter, legal opinion, perjanjian perwaliamanatan khusus emisi obligasi, perjanjian penanggungan khusus emisi obligasi sekuritas kredit, dan dokumen-dokumen lain yang dibuat dalam rangka emisi. Setelah persyaratan tersebut dilengkapi, maka proses selanjutnya adalah pencatatan efek di bursa efek. Untuk perdagangan mekanisme di bursa efek harus melalui dua tahap. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Perdagangan saham di pasar perdana merupakan transaksi antara emiten dan investor sebelum saham-saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham merupakan harga pasti yang tidak bisa ditawar dan kesepakatan antara perusahaan penjamin emisi underwriter dan emiten maupun emiten, yaitu instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus berjalan dengan prinsip syariah seperti saham dan suku atau obligasi syariah yang terbebas dari unsur riba dan garar. Emiten yang mengeluarkan efek syariah baik berupa saham maupun suku bunga harus menaati semua peraturan syariah. Produk barang dan jasa pun harus sejalan dengan etika ajaran Islam. Usaha seperti kasino, perusahaan rokok, minuman keras, dan bisnis asusila akan membuat emiten tidak boleh masuk dalam bursa saham dan obligasi syariah.
Semua efek yang berbasis pada harta atau transaksi yang real, bukan mengharapkan keuntungan dari kontrak atau utang piutang. Oleh karena itu, hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dari dana atau harta hasil penjualan efek. Semua transaksi tidak mengandung ketidakjelasan yang berlebihan atau garar atau spekulasi murni. Semua transaksi tidak mengandung unsur jadi atau pertukaran yang didasari oleh spekulasi tinggi atau qimar, yang lebih tepat disebut dengan permainan asumsi kosong. Mematuhi semua aturan Islam yang berhubungan dengan utang piutang, seperti tidak dibenarkan jual beli utang dengan cara diskon. Emiten tidak boleh menerbitkan efek untuk membayar kembali utang, maka dana hasil penjualan efek diterima perusahaan emiten untuk diinvestasikan pada usaha real. Tidak boleh kompensasi yang didasarkan pada pembaruan dari uang dan tidak dibenarkan melalui jual beli untuk masa yang akan datang pada transaksi valuta asing. Saat dibukanya penawaran umum pada saham perdana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh investor. Proses penawaran saham di pasar perdana adalah pengumuman dan pendistribusian setelah BAPEPAM atau OJK menyatakan bahwa pendaftaran pemilik saham dinyatakan sah dan efektif. Emiten berkewajiban untuk mengumumkan prospektus ringkas kepada masyarakat melalui pinjaman, emisi, dan agen penjual prospektus. Masa penawaran ditetapkan selama 3 hari kerja dan jangka waktu antara pemberian izin emisi dan saat pendaftaran bursa ditetapkan maksimal 90 hari. Dalam masa penawaran ini, investor dapat memesan saham dengan cara mengisi formulir pesan yang disediakan oleh peminjam emisi. Masa pengembalian dana ditetapkan batasan waktu maksimum 4 hari sejak berakhirnya masa penjatahan. Untuk menjamin emisi harus mengembalikan dana yang tidak terpakai agar investor dapat memanfaatkan dana tersebut untuk investasi lain. Pencerahan efek dilakukan maksimum dalam 12 hari kerja, terhitung sejak terakhirnya masa penjatahan. Pencetakan efek merupakan proses terakhir dilalui dalam proses perdana. Untuk itu akan diperhitungkan biaya pencatatan atau listing fee oleh pihak BAPEPAM yang bertindak selaku pengelola bursa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pasar sekunder. Perdagangan saham di pasar sekunder terjadi setelah perdagangan saham melewati penawaran umum di pasar perdanaan dan sudah dicatat di lantai bursa untuk diperdagangkan. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu supply and demand dan kondisi perusahaan yang menitik beratkan saham. Harga saham di pasar sekunder sudah tidak lagi untuk ke perusahaan, sehingga perputaran uang berpindah tangan dari pemenang saham yang satu ke pemenang saham yang lainnya. Dalam pasar sekunder, naik turunnya harga saham terjadi oleh para spekulan yang menginginkan keuntungan semata, bukan karena kegiatan perusahaan. Para spekulan menginginkan harga saham berfluktuatif, sehingga ada celah untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Praktek ini terjadi jika investor bekerja sama dengan para broker untuk menggoreng saham, sehingga harga saham menjadi murah dan ia dapat membelinya. Untuk menghindari spekulatif, penipuan, dan riba harus diatur secara tegas. Menurut Ponjowinoto, yang harus berlaku di dalam pasar sekunder yaitu tidak membeli efek berdasarkan tren atau indeks. Suatu efek dapat diperjualbelikan, namun hasil atau manfaat dari efek tersebut, baik kupon ataupun dividen, tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan. Materi selanjutnya, perbedaan mendasar sistem pasar modal konvensional versus syariah. Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya. Sedangkan, perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional yaitu yang pertama, pasar modal syariah, efek yang diperdagangkan harus
haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. 2. Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis dan dipertegas dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Sedangkan pasar modal konvensional berlandaskan pada Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. 3. Dalam pelaksanaan kegiatannya, pasar modal syariah diawasi oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional, sedangkan pasar modal konvensional tidak. Yang keempat, indeks harga saham konvensional antara lain yaitu IHSG, LQ45, Kompas 100, dan indeks harga saham syariah yaitu JII atau Jakarta Islamic Index dan DES atau Daftar Efek Syariah. Pasar modal syariah memberikan pembeda antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah, yaitu terdapat pada instrumen-instrumen yang berprinsip syariah. Instrumen tersebut yaitu yang pertama, saham syariah, sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diberikan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, obligasi syariah atau sukuk, surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana investasi pada jatuh tempo. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad dan pemodal sebagai pemilik dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi dengan penggunaan investasi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami meminta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.